Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat, keluarga hingga yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Nurjadin Mas M. Saya dari jurusan Psikologi Islam Lokal A angkatan 2020. NIM saya 20010303040 Di sini saya akan memberikan video pembelajaran yang mana video pembelajaran ini ditujukan untuk tugas akhir dari mata kuliah Akhlak Tasawuf dosen pengampu Bapak Ahmad Syahbudin STNI SAP MPD. Langsung saja, video pembelajaran tersebut berjudul Taat Lahir dan Taat Batin. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia, sehingga akhlak tersebut akan muncul dengan sendirinya, tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Akhlak-akhlak terpuji. Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya. Menurut Hamka, ada beberapa hal yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Di antaranya adalah yang pertama, karena bujukan atau ancaman dari manusia lain. Yang kedua, mengharap pujian atau karena takut mendapat cela. Yang ketiga, karena kebaikan dirinya, dorongan hati nurani. Yang keempat, mengharapkan pahala dan surga. Yang kelima, mengharap pujian dan takut azab Tuhan. Yang keenam, mengharap keridhaan Allah semata. Taat lahir. Taat lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan, termasuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan, dan dikerjakan oleh anggota lahir. Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat lahir adalah: yang pertama, tobat. Tobat dikategorikan kepada taat lahir dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi munkar. Perbuatan yang dilakukan kepada manusia untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Yang ketiga, syukur. Berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan dan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan seluruh makhluknya. Kemudian ada taat batin. Taat batin adalah sifat yang baik, yang terpuji, yang dilakukan oleh anggota batin, hati. Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat batin adalah: yang pertama, tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi, menanti, atau menunggu hasil pekerjaan. Yang kedua yaitu sabar. Sabar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sabar dalam beribadah, sabar ketika dilanda malapetaka, dan sabar dalam perjuangan. Yang ketiga ada qanaah, yaitu merasa cukup dan rela dengan pemberian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat batin memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan taat lahir, karena batin merupakan penggerak taat lahir. Karena batin merupakan penggerak dan sebab bagi terciptanya ketaatan lahir, dengan terciptanya ketaatan batin, hati dan jiwa, maka pendekatan diri kepada Tuhan bertakarruf melalui perjalanan rohani akan dapat dilakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata-kata. Kesalahan adalah milik manusia dan kebenaran hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.